Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di jalan kebaikan sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali melanjutkan kajian tentang al-asma al-husna atau nama-nama Allah yang baik. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nama Allah, yaitu Al-Qabid Al-Basit. Al-Qabid artinya yang maha menyempitkan. Al-Basit artinya yang maha melapangkan. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bahas dulu pengertiannya secara bahasa. Ya. Al-Qabid terambil dari kata-kata, dari huruf qaf, ba, dha, qabadha. Yang makna dasarnya adalah sesuatu yang diambil. Ya. Dan keterhimpunan pada sesuatu. Ya. Kemudian dari sini lahirlah makna seperti menahan. Jadi al-qabid maknanya menahan, qabadha menahan, menggenggam, menghalangi, kikir, dan menyempitkan. Itu makna al-qabid yang terambil dari kata-kata qabadha. Sedangkan al-basit terambil dari akar kata yang maknanya adalah keterhamparan. Ya. Kemudian lahirlah makna lain seperti memperluas dan melapangkan. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran tidak ditemukan kedua kata tersebut, yaitu Al-Qabid, Al-Basit, tidak ditemukan dalam Al-Quran sebagai sifat Allah, ya, tetapi ditemukan kata kerja keduanya dengan pelaku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai asmaul husna tidak ditemukan al-qabid, al-basit, tidak ditemukan seperti kata ar-rahman, ar-rahim, ya, tetapi dia ditemukan sebagai kata kerja, yaitu yaqbidu wa yabsutu. Yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Apa yang dimaksud dengan pinjaman kepada Allah? Yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ya, orang yang bersedekah, orang yang berinfak, orang yang wakaf, itu adalah orang-orang yang meminjamkan hartanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kemudian Allah lipat gandakan. Ya. Maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Ya. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Dan Allah melapangkan rezeki, ya, dan menyempitkan, dan kepadanya lah kamu dikembalikan.
Ya, sini berarti makna yaqbid wa yabsut adalah Allah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, tentunya berikut dengan sebab-sebabnya. Bagi siapapun yang ingin dilapangkan rezekinya, jalani sebab-sebabnya dengan bekerja dan berusaha. Ya. Dengan berdoa dan berikhtiar. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, arba'atun tujribul arzaq. Ada 4 hal yang mengalirkan rezeki. Yang pertama adalah qiyamul lail, salat malam. Yang kedua, adzkarus sabah wal masa, berzikir pagi dan petang. Yang ketiga, al-istighfaru bil ashar, beristighfar di akhir-akhir malam. Yang keempat adalah as-sadaqah, bersedekah. Kita jalani sebab-sebab itu kalau kita menginginkan rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga menyempitkan rezeki berikut juga dengan sebab-sebabnya. Dengan maksiat yang kita lakukan, rezeki kita bisa menjadi terhambat. Ya. Dengan kita kurang istighfar, rezeki kita bisa menjadi terhambat. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan, man lazimal istighfar, siapa yang membiasakan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah jadikan dari setiap kegundahannya kegembiraan, wa min kulli dhiqin makhraja, dari setiap kesempitan jalan keluar, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata qabada dalam bentuk kata kerja juga ditemukan ketika Allah menguraikan tentang kekuasaannya, memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, serta keadaan bumi yang berada dalam genggaman tangannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 45, kemudian kami menarik bayang-bayang itu kepada kami dengan tarikan yang perlahan-lahan. Dan firman-Nya juga dalam surah Az-Zumar ayat 67, mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya, ya, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yaqbid, Allah al-qabid artinya adalah Allah yang menggenggam bumi ini sehingga bumi ini tidak jatuh, ya. Semuanya Allah genggam, bukan hanya bumi. Allah menggenggam langit, menggenggam bumi, menggenggam planet-planet sehingga tidak bertabrakan, bintang-bintang sehingga tidak berjatuhan. Allah menggenggam pesawat sehingga pesawat itu ketika terbang tidak jatuh. Ini juga bisa dimaknakan Allah al-Qabid, ya. Maha suci Allah yang maha tinggi, Dia dari apa yang mereka persekutukan, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Walau dalam Al-Quran tidak ditemukan kata qabid dan basit yang menunjukkan kepada Allah, tetapi kedua kata ini ditemukan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yakni ketika beliau, ya, ketika ada seorang sahabat, beliau mengusulkan agar Nabi menetapkan patokan harga menghadapi kenaikan harga-harga. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah adalah pencipta, Dialah al-qabid dan al-basit. Jadi Allah yang menetapkan harga, kata Nabi. Sesungguhnya aku mengharap bertemu dengan Allah, dan ketika itu tidak seorang pun dari kalian yang menuntutku menyangkut penganiayaan darah atau harta. Jadi makna Allah al-qabid al-basit adalah Allah yang menetapkan harga-harga barang. Ya tentunya dengan sebab-sebab. Ya, ketika sebuah negara makmur, ketika sebuah negara sejahtera, maka
harga-harga pun terjangkau. Tetapi ketika negara menghadapi krisis dan lain sebagainya, maka harga-harga barang pun jadi meningkat. Ya. Itu makna Allah Al-Qabid Al-Basit. Ya. Ketika harga-harga terjangkau, berarti Allah sedang melapangkan kita, sehingga kita mudah membeli sesuatu. Dan ketika Allah ketika Allah melapangkan itu, ketika Allah menyempitkan, ya harga-harga menjadi menjadi naik. Ya. Di situ Allah sedang menyempitkan kita. Ya. Innallaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ya, Allah membentangkan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah menyempitkan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kemudian ditemukan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menahan jiwa kamu bila Dia menghendaki dan mengembalikannya jika Dia menghendaki. Ya. Orang yang ditahan, ya berarti dia wafat. Orang yang dikembalikan lagi ruhnya, berarti dia masih hidup. Ya, makanya Nabi mengatakan, an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Az-Zumar ayat 42 Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah memegang jiwa orang ketika dia mati. Ini makna Allah Al-Qabid. Ya. Memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya, maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa orang yang lain sampai pada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berfikir. Ya. Kita masih hidup berarti Allah masih Al-Basit, masih melapangkan nyawa kita. Ya. Ketika Allah sudah ingin mengambil ruh kita, maka Allah ketika itu adalah Al-Qabid, yaqbidu ruh. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dari sini dapat difahami bahwa Allah bersifat qabid dalam arti Dia mencabut dan menahan ruh. Ya. Di saat kematian. Ya. Di saat tidur juga Allah Al-Qabid. Kalau Allah nggak menahan ruh kita, kita nggak bisa tidur. Maka kita dimatikan sejenak. Makanya kan doa setelah bangun tidur, apa doanya Allah? Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan saya setelah saya mati. Ya, begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga memanjangkan dan memendekkan bayangan sesuai dengan hukum-hukum alam yang mengatur perjalanan matahari. Itu makna juga Al-Qabid dan Al-Basit. Kadang bayang-bayang itu panjang, kadang pendek. Ya, sesuai dengan peredaran matahari. Kemudian Al-Basit, sebagaimana dikemukakan di atas, mengandung makna keterhamparan. Ya. Kemudian dari makna ini lahir makna-makna seperti memperluas dan memperlapang. Ya, melapangkan. Ya. Ini kita bisa lihat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 27. Allah berfirman, dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang Dia kehendaki, ya, dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah melapangkan rezeki dengan segala hikmahnya. Allah menyempitkan rezeki juga dengan hikmah-hikmahnya. Kenapa Allah melapangkan rezeki seseorang? Mungkin orang itu sudah kuat untuk mendapatkan kelapangan rezeki. Ya, dia juga
seseorang yang sudah siap menerima amanah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak berat untuk menginfakkan ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang Allah sempitkan rezekinya. Itu juga ada hikmahnya. Kenapa Allah sempitkan rezeki dia? Bisa jadi kalau Allah lapangkan dia akan melakukan kezaliman. Maka Allah sempitkan rezekinya sebagai salah satu bentuk Allah menyelamatkan dia agar dia tidak melampaui batas. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, Imam Ghazali menyimpulkan bahwa al-qabid adalah yang menggenggam nyawa saat kematian dan menghamparkannya saat kebangkitan. Ya, mencabut nyawa di saat sakaratul maut dan mengembalikan nyawa itu pada yaumil ba'ats, pada hari kebangkitan nanti. Itu makna al-qabid. Ya. Dia juga yang menggenggam sedekah. Menggenggam sedekah dari orang-orang kaya. Makanya firman Allah apa? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sedekah dari orang-orang kaya itu untuk mensucikan harta mereka dan mensucikan diri mereka dari sifat kikir. Sini Allah al-qabid, dan menghamparkan rezeki orang-orang miskin. Lalu sedekah yang diambil dari orang-orang kaya itu dikembalikan kepada orang-orang miskin, diberikan kepada orang-orang miskin. Ini maknanya Allah al-basit, ya, ya al-basit. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia menyempitkan dada sehingga hati terasa sesak dan melapangkan sehingga sirna segala keresahan, segala kesedihan. Ini juga makna al-qabid dan al-basit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bagaimana mengamalkan sifat Allah al-qabid dan al-basit? Ya. Seorang hamba dapat memperoleh sekelumit dari kedua sifat ilahi apabila ia dapat meraih antara lain hikmah, kebijaksanaan, serta kemampuan memaparkan sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi. Ya, hikmah. Bagaimana mengamalkannya? Ya. Sekali ia melapangkan hati orang lain dan menggembirakannya. Ya. Mengamalkan sifat Allah al-basit adalah dengan apa? Dengan menggembirakan orang lain. Ya. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin ibadah. Ya. Membahagiakan orang lain itu adalah ibadah. Ya. Ini makna al-basit. Ya. Kemudian juga dia menyempitkan hati pendengarnya dengan menguraikan cerita-cerita tentang azab-azab Allah, hukuman-hukuman Allah. Ya. Dengan demikian dadanya menjadi sempit dan dia menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, memang di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu ada kisah-kisah yang atau cerita-cerita yang bersifat at-targhib, motivasi. Ini harus disampaikan. Berita tentang surga. Tetapi jangan hanya berita-berita surga juga yang disampaikan. Harus juga at-tarhib, berita-berita tentang neraka. Sehingga seorang hamba itu antara harap dan takut. Terharap dan cemas. Tidak terlalu percaya diri masuk surga, tapi juga tidak terlalu takut masuk neraka. Jadi antara harap dan takut. Ya.
Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang yang meneladani Allah dalam kedua sifat ini juga memperhatikan ya, bahwa setiap uluran tangan dan pengekangannya harus mempertimbangkan hikmah. Ini kenapa orang saya kasih? Ya kan? Ini orang saya kasih karena memang dia lagi membutuhkan. Saya beri dia modal usaha karena dia bisa berdagang. Ini orang kenapa saya tidak kasih? Ini orang selalu minta. Kalau saya kasih nanti dia jadi malas bekerja. Kerjanya hanya meminta-minta. Jadi ketika kita memberi seseorang ada alasannya. Ketika kita tidak memberi seseorang ada alasannya. Inilah ketika itu kita sedang mengamalkan sifat Allah Al-Qabid dan Al-Basit. Ya. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mengakhiri kajian ini dengan menggunakan nama Allah Al-Qabid dan Al-Basit. Ilahi ya Qabid, iqbid syarra man kadana, wa ya Basit, ubsut rizqa abdin biwas'atin anta al-basit lil qulub bishuhudika wal basit lil ajsam bijudika fatajal lana binur ismika al basit hatta tadharu anwarah ala jawarihina in basata wan syaraha sadrah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi yang Qabid, halangilah kejahatan siapa yang bermaksud mencelakakan kami. Ya Basit, lapangkanlah rezeki hambamu dengan luas. Engkau yang melapangkan hati dengan kesaksian terhadapmu. Engkau juga yang mengekarkan tubuh dengan anugerahmu. Maka nampakkanlah bagi kami cahaya namamu Al-Basit, agar jelas cahayanya pada anggota tubuh kami. Sehingga siapa yang memandang kami, lapangkan dadanya dan cerah hatinya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Itu saja mungkin jamaah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.